merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berubah paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Sampai ke ujung cakrawala, ku tetap memilih untuk setia mengasihimu adalah pilihanku. Yesusku, ku cinta padamu. Walau ku kehilangan yang berharga, ku tetap memilih untuk percaya mengasihimu adalah pilihanku. Yesusku, ku cinta padamu. Sampai habis masa dan nafas hidupku, ku kan selalu menyatakan kebaikanmu, mengiringmu dengan segenap hatiku. Walau ku kehilangan yang berharga, ku tetap memilih untuk percaya mengasihimu adalah pilihanku. Yesusku, ku cinta padamu. Sampai habis masa dan nafas hidupku, ku kan selalu menyatakan kebaikanmu, mengiringmu dengan segenap hatiku. Selalu di hatiku.
pembuat mujizat sejati Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang sebagaimana kami, dengan segala kekurangan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, bersama-sama dengan Roh Kudus. Kau mampukan, Kau ubahkan kami menjadi baru. Kami semua berdoa Tuhan, supaya semua sampah dalam hidup kami di tahun ini bisa kami keluarkan, kami buang. Supaya pertandingan kami lebih ringan. Supaya hidup kami bersama-Mu, kami sungguh-sungguh lebih bebas dan merdeka. Kami buang kepahitan kami buang amarah kami buang segala sesuatu yang selama ini menghalangi kami. Bantu kami Roh Kudus, tuntun kami. Engkau sang pembuat mujizat sejati. Ubahkan kami sepenuhnya Tuhan. Ini kami datang dengan segala kelemahan kami. Karena anugerah-Mu kami boleh kuat. Karena anugerah-Mu kami Kau pilih. Karena anugerah-Mu kami diselamatkan. Dan karena anugerah-Mu kami bisa hidup sebagai orang-orang rohani yang tulen, orang-orang Kristen yang sejati, supaya nama-Mu dipermuliakan, supaya image-Mu ada di dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus, Kau urapi hamba-Mu kami semua untuk siap menerima dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Shalom, silakan duduk. Senang bisa melayani saudara kembali tempat ini. Kita akan bahas tentang authentic spiritual people. Tema yang bagus, saya diberikan tema oleh gereja YS tentang authentic spiritual people. Dan kita akan berbicara tentang kasih. Saya suka semestinya berbicara tentang kasih. Tetapi ketika saya baca ayatnya, saya baca di dalamnya ada kesabaran. Nah di situ saya tidak punya. Tapi makanya kita mau belajar sama-sama pada sore hari ini untuk bisa hidup sebagai orang Kristen yang otentik. Kalau orang Kristen yang tulen itu pasti punya bukti yang otentik. Jadi kita bukan Kristen samaran, kita bukan Kristen yang pura-pura, kita bukan cuma Kristen hari Minggu, tapi kita Kristen setiap hari, Kristen di gereja, Kristen di tempat kerja, Kristen ketemu pegawai, Kristen ketemu orang yang lebih rendah jabatannya dari kita, juga Kristen bersama dengan istri dan suami kita. Kita adalah orang Kristen 24 jam sehari. Itulah orang Kristen yang otentik. Orang Kristen yang otentik itu buktinya apa? Disertai mujizat. Enggak juga. Dukun juga bisa buat mujizat. Tukang sulap bisa buat mujizat. Kalau engkau menilai kekristenannya berdasarkan mujizat, no wonder banyak sekali orang Kristen yang tertipu oleh iblis. Yang hanya mengejar sesuatu yang fana. Apa bukti kekristenan yang sejati? Kekristenan sejati itu bukan mambu-jambu rohani, atraksi mimbar dan seterusnya, bukan. Kekristenan sejati itu bukan yang pintar khotbah, yang pintar kesaksian, bukan. Tuhan tanya sama kita, siapa aku? Aku adalah Yesus. Ya, kau adalah Yesus. Tapi siapa aku? God is love. Tuhan adalah kasih. Itu ciri, itu tanda, itu bukti yang gak dimiliki oleh semua ajaran agama lain. Tuhan adalah kasih. Dan pengajaran inilah yang paling kontroversi di dalam kekristenan, yang susah dipraktekkan oleh orang yang tidak mengenal Yesus, oleh orang yang belum mengenal kebenaran firman. Untuk mempraktekkan kasih, mereka cuma sebatas nyumbang. Mereka cuma sebatas ya sudah, kasihan. Enggak, kasih lebih daripada itu. Kasih juga berbicara tentang berkorban. Kasih juga berbicara tentang pengampunan. Kasih juga berbicara melakukan hal-hal radikal yang mana orang dunia tidak mampu lakukan. Kita tetap mampu lakukan. Di mana kita tidak merugikan orang lain. Di mana kita bisa punya kesempatan mengambil untung. Tapi kita tidak mau karena itu bukan hak kita. Itu salah satu buah daripada kasih. Tidak menang sendiri, tidak egois. Tidak suka menyalahkan orang lain. Kita hidup di dalam golden rules. Kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, kita tidak melakukan yang sama terhadap orang lain. Itu kasih. Menjadi pribadi di dalam Kristus yang tanpa kepalsuan. Gak ada kita yang sempurna, gak ada. Dan gak apa-apa untuk jadi tidak sempurna. Sama sekali gak apa-apa. Karena kalau engkau merasa sudah sempurna,
Engkau akan mencoba menjadi Tuhan. Menghakimi orang lain. Memanipulasi jemaat untuk datang kepadamu. Merasa bahwa engkau lebih rohani dari yang lain. Lebih hebat dari yang lain. Padahal kita semua banyak kekurangan. Dan tidak apa-apa orang Kristen punya kekurangan. Itu normal, makanya kita perlu Yesus. Dan kita perlu dibentuk. Dia adalah penjunan dan kita adalah tanah liat. Namun bukan berarti juga kalau kita bilang, oh aku ini ya begini, punya kekurangan. Sebagaimana aku adanya, terus kita nggak mau berubah. Enggak juga demikian. Kita harus tetap berusaha berubah. Adalah baik untuk setiap hari kita berusaha menjadi baik, berusaha untuk menjadi excellent. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah berusaha menjadi baik, berusaha menjadi excellent, berusaha menjadi pribadi yang luar biasa. Satu, itu bukan dengan kekuatanmu. Kalau engkau lakukan itu dengan kekuatanmu, engkau akan jatuh di dalam kesombongan rohani. Artinya engkau merasa engkau mampu menjadi baik, dan engkau merasa jadi orang baik, dan akhirnya engkau menghakimi orang lain kala baik. Tapi kalau engkau dengan segala kerendahan hati, engkau mau diproses dan dibentuk oleh Roh Kudus, dan kita sadar akan kekurangan kita, tapi kita mau mengalah, kita mau berserah kepada Tuhan, untuk membentuk aku Tuhan, ini aku, pakailah aku, bentuklah aku. Dan proses itu butuh waktu. Jangan saudara frustasi dengan suamimu. Kamu kok gak berubah-berubah sih dari dulu? Bos ngaca. Kau sendiri berubah apa enggak? Jangan terus menghakimi istrimu. Kamu dari dulu kok gak berubah-berubah. Cerewet aja. Istrimu cerewet aja. Mungkin karena engkau terlalu bebal. Sama. Kalau suami istri itu kebanyakan penyakitnya mutual. Iya kan? Jadi kayak yang satu bisa begini gara-gara yang satu begini. Nah, saudara, baik untuk berusaha menjadi excellent, tapi jangan membuatmu frustasi. Mengubah karakter itu tidak gampang. Butuh waktu, butuh proses. Berubah. Dan kalau kita bisa hidup di dalam kasih, itu adalah sebuah anugerah. Dan anugerah itu hanya kita bisa terima kalau kita rest di dalam Tuhan. Rest di dalam Tuhan itu artinya kita benar-benar berserah. Rest itu bukan pasif. Rest itu have confidence. Punya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Bukan satu kebetulan kita ditempatkan di sekitar kita orang-orang yang sangat menjengkelkan. Kita maunya hidup gampang. Punya lingkungan orang-orang yang baik semua, yang gak ngerepotin, yang semua. Itu nanti di surga semua kayak begitu. Nah kita ada di bumi. 99,9% itu menjengkelkan. 0,1% itu ngerasa gak menjengkelkan, yaitu dirimu sendiri. Padahal dirimu lebih menjengkelkan dari 99,9% itu tadi. 100% orang di dunia ini aneh. Saya aneh, saudara aneh, semua aneh. Ya kan? Nah, mari kita berserah dengan segala kerendahan hati. Kita mau sama-sama berubah, praktek kasih, minta kekuatan Tuhan untuk bisa mengasihi. Siapa yang kita kasihi? Nah, kalau mengasihi orang baik, semua orang bisa. Anak saya yang cewek itu keras. Dia selalu jengkel dengan anak satu di sekolahnya cowok itu suka cari perkara, suka iri sama dia. Pokoknya annoying banget, dia jengkel banget, annoying banget. Anak saya dipanggil Mr. Potato. Wah marah. Dia merasa cantik kok dipanggil Mr. Potato. Pertama dia gak tahu Mr. Potato itu kayak apa sih Daddy. Di mobil dia Google, kurang ajar, kupingnya gede. Dia bilang begitu. Awas besok gua panggil ini. Saya bilang Zizi. Saya bilang, biarin dia begitu, mungkin dia senang sama kamu tapi gak mau ngomong, gak berani ngomong. Biasa itu penyakit itu. Cowardice.
Kalau semua cowok kayak saya aman. Kalau saya suka sama orang ya saya ngomong sama istri saya, aku suka sama kamu. Mau nggak kawin sama aku? Selesai. Tapi kan nggak semua kayak begitu ya kan? Apalagi anak SD nggak mungkin. Aku suka sama kamu, mau nggak kamu kawin sama aku? Wah jadi masalah, ya kan? Tapi anyway, dia jengkel, dia kepingin balas. Saya ngomong sama anak saya, begini udahlah. Dia begitu karena dia tahu kamu lebih. Udahlah, biarin, ampunilah, kasihin dia. Dia bilang, gimana bisa mengasihi? Jengkelin gitu. Zizi, kalau kamu bisa mengasihi orang yang nggak jengkelin, itu semua anak juga bisa. Tapi we are Christian. We are different. Kalau kamu bisa mengasihi orang yang jengkelin kamu, baru luar biasa. Kalau kita memberi sama orang yang kita sukai, itu biasa. Kita mengasihi orang yang kita baik dengan kita, itu biasa. Tapi kalau kita mengasihi orang yang sudah jelas-jelas melakukan kesalahan kepada kita, kita maafkan, itu luar biasa. Karena kita adalah orang-orang yang luar biasa. Dan semestinya mengampuni orang itu bukan untuk orang itu loh. Saudara, kita harus sadar, Tuhan suruh mengampuni seperti kamu sudah diampuni. Bukan berarti kita itu doing a favor buat orang yang jahat sama kita terus kita ampuni, itu enaknya di dia, nggak enaknya di kita. Enggak, salah. Enaknya di kita. Karena kalau orang yang jahat itu sama kita nggak ampuni dia, kita nggak maafkan dia, buat dia nggak ada problem. Dia tetap aja makan enak, tidur enak, hidup tanpa merasa bersalah. Memang orang jahat, mau diapain? Tapi yang sakit hati siapa? Saudara. Yang nggak bisa makan siapa? Saudara. Yang jengkel siapa? Saudara. Sekarang kita pikir secara logik. Dia udah jengkelin saudara, dianya enak-enak, yunya makin hari makin jengkel. Siapa yang rugi? Ya saudara. Tapi dengan melepaskan pengampunan, itu engkau sedang melakukan sesuatu terhadap dirimu sendiri. Kebaikan terhadap dirimu sendiri. Aku ampuni, aku maafkan, dan aku gak mau pahit. Selesai. Menutupi segala sesuatu. Dan akhirnya hidupmu lebih tenang. Sampah engkau buang, engkau berjalan lebih bebas, hidup lebih merdeka. Tapi kembali lagi gak gampang. Proses itu gak gampang, jadi jangan frustasi. Perubahan itu adalah anugerah. Jangan hidup di dalam tuduhan. Artinya apa? Kalau orang bilang sama saudara, kamu tuh gak cocok orang Kristen kayak begitu. Ya memang gak ada orang Kristen yang cocok dulunya itu. Gak ada dari kita ini yang gambarannya, cetakannya langsung seperti Yesus, gak ada. Kalau semua kita punya image Kristus sebelum kita ditebus, ya dia gak perlu mati buat kita. Dia mati buat kita karena kita sudah kehilangan kemuliaan Yahweh. Kenapa kita kehilangan kemuliaan Yahweh? Karena kita jatuh di dalam dosa. Jadi yang harusnya tadinya kita punya image of God, dan manusia jatuh di dalam dosa jadi punya image-nya setan. Makanya banyak sekali orang yang tingkahnya kayak setan. Supaya kita nggak kayak setan, jangan tingkah kayak mereka. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus menjadi seperti Kristus. Bukan berarti pasif, tapi berusaha. Berusaha bukan berarti harus langsung instan berubah. Ada waktunya. Sementara itu, engkau harus punya kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan apa? Bahwa kita semua ini adalah masterpiece. Kita ini adalah mahakarya. Mahakarya yang sedang dibentuk. Belum jadi. Orang Indonesia ini kan paling gampang sugesti ya. Kalau yang buat itu hebat gitu ya. Sekalipun yang dibuat biasa, langsung kita bilang, Jami itu hebat itu. Biasa, lu gak ngerti sih. Ini Jami itu yang buat itu terkenal loh. Gampang aja, saya baru berdebat tentang Hermes 2 hari lalu sama istri saya. Kita datang ke tempat salah satu investor dari kami
untuk tanda tanganin dokumen. Diajak ke, dia punya home theater gede kayak XX1 Premier begitu. Diajak masuk, ditunjukin, ini loh istriku hobi Hermes katanya. Waduh, tumpuk-tumpuk dosnya Hermes itu di depan ini layarnya, di depan tumpuk-tumpuk lengkap. Toko Hermes kalah lengkap. Pulang di mobil, saya ngomong, aku ini masih nggak ngerti loh. Orang mau buang-buang duit, beli tas cuman sederhana kotak gitu tok, nggak modeli. Kamu nggak ngerti kamu tuh bukan cewek. Dia bilang, ya memang aku bukan cewek, aku nggak ngerti. Itu kualitasnya bagus. Istri saya bilang, kualitas apa sih? Tas lain yang nggak semahal itu juga bisa bagus. Saya ngomong sama istri saya, di Instagram itu story aku pernah lihat. Orang nyoba buat persis kayak Hermes, itu modalnya cuma nggak lebih dari $300. Modalnya cuma berapa juta, saya bilang begitu. Bisa dijual ratusan juta, bahkan sampai miliar. Berdebat akhirnya saya bilang, sudahlah, mau diakui tidak diakui, itu karena mereknya. Coba buat tas kayak begitu, mereknya bukan Hermes, made in Tanggulangin. Lu ya gak payu. Iya kan? Gak laku sekalipun bagus. Itu kan sugesti. Yang membuat tas itu mahal, barang itu mahal, bukan hanya produknya. Iya produknya bagus sebab yang buat master. Tapi produknya itu overrated, over expensive. Karena yang buat adalah artis, yang buat adalah orang yang hebat, merek yang hebat, merek yang terkenal. Sama seperti saudara dan saya. Saudara dan saya itu mestinya nggak ada sesuatu yang spesial. Banyak orang lain yang lebih spesial. Tapi yang membuat harga kita mahal, yang membuat kita luar biasa, yang membuat kita menjadi mahakarya. Jangan sombong, bukan karena talentamu, kehebatanmu, kecakapanmu, kecantikanmu, bukan. Tetapi karena Yesus yang sudah menebus saudara dan saya. Karena Yesus kita menjadi sangat mahal. Dan seperti dia katakan, kita adalah biji mata Elohim. Karena itu tidak ada satu orang pun yang bisa menjamah kita. Siapapun yang menjamah kita sama dengan menjamah dia. Karena dia protect kita 100% luar biasa. Kita menjadi mahal dan berharga. Jadi kalau sedang dibentuk itu, meskipun modelnya belepotan, have confidence, gak usah minder. Orang bilang gak cocok, orang bilang Kristen kok gitu, orang bilang kamu itu loh sifatnya kok jelek dan seterusnya. Biarin, biarin bukan berarti kau gak mau bertobat. Kau dengar itu, tapi jangan masukkan, jangan biarkan itu masuk menuduh hidupmu. Tapi katakan, ya aku masih sedang diproses, aku belum jadi. Produknya belum selesai. Nanti kalau produknya selesai, Agung adalah Agung yang masterpiece. Saudara semua adalah orang-orang yang mahakaryanya Tuhan yang luar biasa. Ketika Anda menerima kelemahanmu sendiri, engkau bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Iblis gak punya kuasa untuk menuduh dan mendakwa saudara. Dia sedang kehilangan kuasanya. Dia frustasi, gak bisa menjatuhkan saudara lagi. Kalau engkau gak menyukai dirimu sendiri, engkau yang akan miserable. Engkau yang akan susah hidupmu. Saudara tahu, saudara adalah pribadi yang paling sering hidup dengan dirimu sendiri. Bukan istrimu, bukan suamimu, bukan orang lain. Yang engkau sendiri. Engkau sendiri, saya sendiri yang hidup dengan saya 24 jam sehari. Mau ngapain aja ya saya dengan saya. Lah kalau saya gak suka sama saya, ya susah. Kalau saya nggak percaya diri, susah. Kalau saya tidak menghargai diri saya sendiri, hanya gara-gara kata orang lain saya nggak baik, hanya gara-gara orang lain mengingatkan masa lalu saya yang salah, maka saya adalah orang yang menyedihkan. Saya tidak izinkan orang lain menghakimi saya. Kenapa? Karena darah Kristus sudah mengampuni saya, dan darah itu tidak membiarkan kita dihakimi oleh siapapun. Otentik, manusia rohani yang otentik.
Apa sih jadi manusia rohani yang otentik? 1 Korintus 13. Karena kalau engkau merasa tertuduh, aku ini gak sempurna, aku ini banyak kurangnya, aku ini masih begini, masih begitu, engkau gak akan pernah meraih potensimu yang tertinggi. Ayo kita belajar sama-sama. Manusia rohani yang tulen itu, yang pertama, punya bukti yang tulen. Manusia rohani yang asli itu, buktinya juga asli. Bukti orang Kristen asli itu apa? Kasih. Nggak ada bukti yang lain. Bukan karunia roh, bukan. Tapi buah roh. Jadi tanda orang Kristen yang penuh Roh Kudus, pertama kali bukan karunia roh, saya tegaskan. Tetapi buah roh. Engkau mau bahasa roh tapi kalau nggak punya buah roh, itu rohnya siapa? Ya kan? Mungkin kau nggak bisa terbang. Di luar sana yang bisa terbang banyak. Kalah sakti loh. Ya kan? Tapi di luar sana yang bisa melakukan banyak hal-hal atraksi, mereka nggak punya yang kita punya. Apa itu? Buah roh. Salah satunya dan yang terbesar adalah kasih. Ayat 1 sampai ayat 3. Sekalipun kau dapat berbicara dengan segala bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Cuman Kristen yang nyaring suaranya tapi dalamnya kosong. Tidak punya kasih. Ayat yang kedua, jika aku mempunyai karunia nubuat, mengetahui segala rahasia dan seluruh pengetahuan, bahkan mempunyai iman untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku ini bukan apa-apa. Nggak ada value-nya. Punya iman luar biasa, dipakai mungkin. Pak, masa Tuhan bisa pakai orang yang nggak punya kasih? Bisa. Orang Fir'aun aja dia bisa pakai kok. Dia bisa pakai siapa saja, batu aja dia bisa pakai. Nah sekarang tergantung yang dipakai. Engkau dipakai sebagai alat atau engkau dipakai hanya diperalat. Kalau engkau punya kasih, engkau punya karunia, engkau dipakai menjadi alatnya. Tapi kalau engkau tidak punya kasih, empty, kosong, dan engkau merasa diurapi dan dipakai, saya tidak menghakimi, mungkin kau hanya diperalat. Kalau diperalat itu tidak ada coverage dari Tuhan. Dia hanya sementara. Ada expiration date-nya. Tapi kalau kita dipakai oleh Tuhan, karena kita menghormati dia, itu tidak akan pernah ada expiration date-nya. Karena kekristenan itu bukan sprint, tapi maraton. Proses perjalanan kerohanian yang panjang. Sekalipun aku membagi-bagikan segala yang ada padaku, memberi makan orang miskin. Sorry, timernya mati ya. Ini dari tadi saya lihat kok 40, sudah ngotot dari tadi, kok sih 40. Saya enggak Mbak Omron ini, Rek. Iya kan? Guyonannya orang Makassar. Hanya mereka yang tahu tentang Omron. Karena kita suatu saat makan ya. Bu Elisa bilang begini, hati-hati semua jaga makan, dia bilang begitu. Yang cowok-cowok mati duluan. Waduh. Kita bilang, waduh pulang ayo kita omronan terus ini sekarang setelah makan. But anyway, dikatakan segala yang ada padaku memberi makan orang miskin, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, semua itu tidak ada gunanya bagiku. Bagaimana mungkin orang memberi orang miskin, memberi makan, menyerahkan dirinya, tapi tidak punya kasih. Nggak make sense kan? Namanya orang ngasih, orang nolong, orang ngasih makan, bagi-bagi orang miskin, bahkan dia mau berkorban, harusnya itu kan orang yang punya kasih. Ternyata Tuhan kasih saya hikmat. Coba kamu pikir lagi. Orang memberi berdasarkan ego dan gengsi, dengan orang memberi
berdasarkan kasih benar-benar, gede mana? Gede ego. Ngasih. Loh tuh, bener. Ngasih wartawan 5 miliar. 5 miliar, aku cap M deh. 10 miliar. Di tempat parkir ada orang minta tolong. Kita ngasihnya cuman ceban. Ya kan? Gereja ada diakonia. Kita ngasih 10 juta udah kayaknya paling gede begitu. Karena nggak ada yang lihat kan. Padahal Tuhan bilang kalau kamu kasih tangan kanan, tangan kiri jangan lihat. Kalau kita ngasih tangan kanan, tangan kiri nggak lihat, itu dikit. Tapi kalau kita ngasih tangan kanan, sosial media lihat, kita pasti gede. Berarti ayat ini benar. Loh, orang berkorban tuh bukan hanya karena kasih loh. Orang berkorban karena ego juga ada loh. Karena emosi juga dia berkorban. Iya kan? Demi kamu aku mau mati. Rela mati demi kamu. Diomelin dikit minta cerai. Iya kan? Loh terus mati sama diomelin mana lebih susah? Iya kan? Ya mati dong lebih susah. Nah kalau diomelin aja ya udahlah. Anggap radio perlu diservis. Tutup aja kupingmu. Mengasihi, lihat dia itu ya pasangan yang Tuhan kirim. Kita bisa mengasihi dia, mencintai dia. Tapi karena ego, orang bisa melakukan lebih ekstrim. Tuhan bilang begini, kebalik bos. Harusnya karena kasih kamu melakukan lebih ekstrim. Karena kasih Bapa yang begitu besar, sehingga dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu ekstrim, itu kasih. Jadi semua yang kita lakukan hari ini coba dipikir ulang. Waktu kita melayani, ini karena kasih atau karena just because? Kalau kita memberi cuman ngasal atau karena memang kita benar-benar ngasih? Kita nyumbang hanya karena ada teasernya YS Charity, karena kita harus ngasih, atau memang benar-benar kita terbeban? Iya kan? Lalu masuk poin yang kedua, bukti tulen itu memiliki kasih orang Kristen. Memiliki kasih yang bagaimana? Bukti yang bagaimana? Ya kasih yang otentik. Bukan kasih yang palsu. Kasih yang otentik itu artinya engkau hidupi benar-benar. Bukan cuma settingan. Di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-7, kasih itu panjang sabar, murah hati, kasih itu tidak iri hati. Nah panjang sabar ini saya masih bergumul. Karena saya punya darah 100% Surabaya. Untuk sabar itu kadang pergumulan yang berat. Apalagi di Jakarta saya tadi bilang. Saya di jalan itu 6-7 jam sehari. Ketemu banyak orang-orang yang kurang 1 sendok begitu. Takarannya. Ya kan? Udah salah, mepet-mepet, ngelawan arah. Terus belum lagi yang mainan sirine, masa kecil kurang bahagia, gitu ya kan. Itu mentolo tak tabrak gitu, saking mobil saya kecil. Kalau mobil saya gede tak tabrak beneran. Ya kan, aduh saya itu masih bergumul. Tapi saya tahu, saya belum finish, produk yang belum selesai. Masih dibentuk sama Tuhan, tidak apa-apa. Terus, murah hati, kalau murah hati no problem. Ya kan, kasih itu tidak iri hati. Oh enggak, kalau iri hati saya enggak pernah iri hati. Saya senang banget kalau teman-teman saya diberkati, saya ikut senang, beneran ikut senang. Tadi saya sharing, anak saya yang nomor 2 itu bilang begini, Daddy, kayaknya kamu itu paling miskin di antara teman-temanmu ya. Kenapa kamu bilang? Ya karena tak lihat, teman-temanmu itu semua have semua, kaya-kaya semua diberkati, kayaknya kamu paling gak punya duit ya, paling bokeh. Terus istri saya dengar, istri saya bilang begini, itu yang benar. Kalau kamu paling kurang pintar, kamu paling kurang kaya dibandingkan teman-temanmu, berarti kamu di dalam komunitas yang benar, supaya kamu bisa lebih nantinya. Ya kan? Istri saya ngomong begitu. Tetapi saya ngomong sama anak saya begini, ya kita harus belajar dari orang-orang yang lebih sukses dari kita. Makanya kalau mereka berhasil, kita suka. Nah sih saya gak iri hati, tapi Tuhan ngomong begini, iya, kamu gak iri hati sama orang yang baik sama kamu.
Tapi coba, kamu pernah nggak iri hati sama orang yang pernah melakukan kejahatan sama kamu? Pernah nyakitin kamu? Pernah jatuhin kamu? Kamu pernah ngomong gini nggak sama aku? Tuhan, orang jahat kayak gitu kok bisa lebih diberkati dari aku? Oh ya pernah Tuhan. Tapi kan itu jahat. Lah terus kamu lihat dia jahat, apa kamu kebagusan? Tuhan kan bilang, aku mengasihi kepada siapa aku mengasihi. Aku memberkati, itu urusanku. Yang saya lihat dia jahat karena dia pernah jahat sama saya. Tapi bisa jadi dia banyak melakukan juga kebaikan yang saya nggak tahu. Saudara, di dalam dunia ini begini, sejahat-jahatnya orang pasti ada baiknya. Sebaik-baiknya orang pasti ada jahatnya. Jadi nggak usah mikirin orang jahat atau orang baik, kita aja jadi lebih hari lebih baik. Amin. Dan kalau Tuhan mau pakai orang jahat, ya udah biarin aja. Tapi kan dia nggak adil Tuhan. Dia ngambil dari saya, hak saya diambil, saya dizolimin. Kamu bisa diperlakukan seperti itu karena kamu penuh. Hanya gudang yang ada isinya yang bisa dirampok. Kalau gudang kosong nggak bisa dirampok. Kalau ada orang punya gudang terus menerus ngomong begini, gudangku ini selalu diambil, tokoku ini selalu dicuri. Bos, kalau nggak mau diambil, nggak mau dicuri, ya kosongin aja. Kalau hidupmu kosong, pasti nggak ada orang yang menzolimin saudara. Justru kenapa engkau diperlakukan selalu tidak adil, hakmu diambil, mungkin kau ditipu, diperlakukan gak baik, karena hidupmu penuh dan dipenuhkan oleh Kristus. So, kalau kita tahu ada yang bisa diambil dari kita, artinya kita punya, artinya kita penuh. Artinya kalau kita dijahatin orang, kita masih berharga. Karena kalau kita tidak ada harganya, boro-boro orang mau jahatin kita, ngelihat aja kagak. Iya kan? Jadi harusnya jangan sakit hati, harusnya bangga. Maka itu, engkau harus belajar. Bukan hanya tidak iri hati sama orang yang baik sama engkau. Tapi kalau ada orang yang ngeciak duitmu, terus hidupnya sehat-sehat dan happy-happy. Kalau engkau nggak mampu ngelihat, ya udah jangan dilihat, jangan dibuka Instagramnya. Lebih hebat lagi kalau saudara bilang, ya sudahlah enggak apa-apa lah. Nanti Tuhan ganti. Kalau Tuhan ganti itu hitungannya luar biasa loh. Tuhan nggak bilang aku ganti 2 kali lipat, enggak loh. Tuhan ganti itu 30, 60, 100 kali lipat loh. Jadi kalau dia bilang ampuni, lepaskan, jangan iri, itu artinya dia tanggung jawab. Amin. Nah terus di sini dikatakan kasih itu tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Nggak sombong itu artinya nggak merasa bahwa kita lebih layak diberkati dari dia. Ia tidak berbuat yang tidak pantas, tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Tidak ngambil keuntungan dari orang lain, biar orang ngambil keuntungan dari kita nggak perlu ngambil keuntungan dari orang lain. Saya memulai sebuah bisnis, ada 9 investor, dan yang 4 ini ya bukan Kristen, kenal Tuhan tapi bukan Kristen. Dan beberapa dari mereka juga, yang 2 mungkin bukan Kristen sama sekali. Jadi cara mikirnya beda. Sedangkan yang 5 benar-benar Kristen, termasuk istri saya. Di dalam perjanjian akte notaris dan semua, kita sewa propertinya orang dan bayarnya cukup mahal, perjanjian notaris, dia maunya untung terus. Tapi yang Kristen-Kristen ini bilang, jangan, ini nggak boleh pasal ini. Kalau kita menuntut dia begitu, kita juga harus kasih dia hak seperti ini. Sampai detail seperti itu, kita tidak mau merugikan orang lain. Nah, kita tanda tangan itu dengan orang yang benar-benar ekstrim, yang percaya agamanya. Yang 1 tahun bisa umroh 3 kali, 2 kali. Soal tahu waktu mereka tanda tangan sama kita, mereka sudah 1-2 bulan berhubungan kontak dengan kita. Mereka sangat menghormati, dari mulut mereka keluar. Selama aku punya banyak properti kaya, mereka orang Sumatera, punya banyak tanah dan properti di Jakarta Selatan, punya beberapa tempat. Saudara, tanda tangan dia bilang, selama aku buat perjanjian sama kalian yang paling jujur. Mereka lihat klausul-klausulnya semua. Kita ada coret notaris, ini diganti, ini kayaknya nggak adil. Kalau kita di dunia bisnis, normalnya kalau nguntungin kita, merugiin dia, ya udah kita diem aja. Kalau kita yang dirugikan,
dia yang untung, kita langsung coret-coret. Nggak boleh, ini harus begini-begini. Kita enggak. Kita mau dua belah pihak sama-sama diuntungkan. Nah, siapa yang bisa berbuat seperti itu? Orang Kristen. Saya percaya ibu-ibu itu nggak perlu tanya agamamu apa. Mereka tahu, we are Christian. Kenapa? Yang ketiga, karena ada refleksi tulen. The image of God. Ada refleksi yang sejati dari Kristus. Lebih baik engkau nggak perlu bersaksi tentang Tuhan sampai ngotot-ngotot, tapi akhirnya perbuatanmu menjadi batu sandungan. Biarlah hidupmu itu yang menjadi kesaksian. Saya khotbah cuma di gereja, saudara percaya nggak percaya? Di rumah saya nggak pernah khotbah. Nggak pernah khotbah. Yang ngajarin anak iya, karena terutama guru anak saya itu rodo mokong, saudara. Ya kan? Kalau anak saya juga iseng sih. Kadang nanyanya macam-macam di dalam pelajaran agama Kristen. Dia tanya macam-macam gurunya sampai gurunya pusing. Ya kan? Pertanyaannya yang aneh-aneh. Terus akhirnya gurunya bilang, tanya dedimu aja. Ya kan? Tanya dedimu. Terus dia bilang, sir, kalau begini. Udah tanya dedimu aja. Tanya dedimu. Nah, dia pulang tanya saya. Guruku ini loh, kalau tak tanya apa-apa, suruh tanya you katanya. Katanya you lebih ngerti. Ya, di situ saja saya ngajarin dia. Ini begini. Tapi selanjutnya, selebihnya saya nggak pernah khotbah. Saya nggak pernah khotbah sama anak saya. Saya nggak pernah, apalagi khotbah sama istri saya. Yang ada saya dikhotbahin dia terus. Tapi saya cukup menunjukkan, mereka kan tahu saya hamba Tuhan, mereka tahu saya khotbah. Dan kadang beberapa kali mereka ada pelayanan bersama-sama dengan saya. Kalau nggak cocok udah pasti langsung komplain. Nggak cocok ngomongnya kayak begitu kok, kelakuannya kayak begini. Jadi khotbah saya ya adalah hidup saya. Saya nggak perfect. Tapi mereka tahu apa yang saya ajarkan, itu saya lakukan di rumah. Itu saya lakukan di mana-mana. Dan saya menerima kekurangan saya. Di lain sisi saya juga punya kelebihan-kelebihan yang menjadi kesaksian buat mereka. Itulah orang Kristen yang autentik. Jangan di gereja kayak apa, di rumah kayak apa. Dan yang amazing yang saya sangat bangga. Anak saya yang paling gede udah di luar. Tinggal 2, cowok cewek yang di rumah. Masih kecil sekali. Masih jauh dari usia menikah, apalagi pacaran, menikah masih jauh. Tapi anak zaman now itu kan cepet banget matangnya, mikirnya itu gak kayak anak zaman baby boomers. Ya kan? Mereka udah ngomong tentang pasangan hidup, sudah ngomong tentang suami, tentang apa, tanya-tanya. Iya loh, anak saya yang cewek itu tanyaannya sudah tentang seks. Nah saya ngeresponnya sok cool aja. Ya kan, ngomongnya sok cool aja, padahal dalam hati, waduh ngawur ini. Umur segini kok tanyaannya, ya kan, tapi sok cool aja, ya kan. Tapi yang buat saya bangga begini. Yang cewek bilang, I want to find a husband like you. Aku gak mau yang kurang dari you. Saya bilang, no, you don't find a husband like me. You find a husband way more than me. Tahu anak saya jawab apa? Kayaknya impossible deh kalau masih ada stok kayak begitu. Wah, kepala saya kan gak pernah dipuji orang lain. Jadi anak saya ngomong begitu. Wah, kepala saya langsung tiba-tiba kayak gede banget itu. Tapi dalam hati saya bilang, thank you Jesus. Setidaknya saya tahu saya menjadi contoh yang baik buat anak saya. Anak saya yang cowok bilang begini, I want a wife, dia gak mau kalah. I want a wife like mommy, dia bilang begitu. Jangan sampai anakmu ngomong, aku gak mau loh punya pasangan kayak daddy. Aku gak mau loh punya pasangan kayak mami, bisa bunuh diri aku. Iya kan? Jangan. Saudara, ya mari kita belajar. Apa itu refleksi yang tulen? Menjadi kasih Kristus ayat 8 sampai ke 13 ayat yang terakhir. Kasih itu tidak pernah gagal. Love never fail. Tetapi nubuatan akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita nggak sempurna. Nubuatan kita juga nggak sempurna. Namun ketika yang sempurna itu datang, maka yang tidak sempurna akan dilenyapkan.
Ketika aku masih anak-anak, aku berbicara seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak. Namun ketika aku sudah dewasa, aku membuang semua hal kekanak-kanakan itu. Sekarang kita melihat melalui cermin yang kabur. Kehilangan identitas, nggak punya identitas diri. Cerminnya kabur. Tetapi kelak kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan yang tidak sempurna. Tetapi kelak aku akan mengenal dengan sempurna. Bahkan seperti aku telah dikenal sepenuhnya. Jadi Tuhan itu sudah mengenal kita itu sepenuhnya. Dia kenal kita sepenuhnya. Nah pertanyaan sebaliknya, sudahkah kau mengenal Tuhan sepenuhnya? Nah hari ini sangat gamblang sekali pesan Tuhan. Mengenal Tuhan sepenuhnya itu bukan dari faktor-faktor yang lain. Mengenal Tuhan sepenuhnya hanya melalui satu, yaitu kasih. Sekarang aku mengenal dengan tidak sempurna, tapi kelak aku mengenal yang sempurna. Bahkan seperti aku telah dikenal sepenuhnya. Ayat 13, sekarang tinggallah 3 hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Kita pikir iman yang paling gede. Kita pikir menjadi Kristen itu pengharapan itu hebat banget. Kita bisa bergumul, setia dalam pergumulan. Wah, kekristenan kita diuji, kita bisa kuat, kita hebat. Tidak. Bukan iman, bukan pengharapan. Tapi yang terbesar dari segalanya itu adalah apa? Kasih. Karena kadang iman itu bisa samar antara optimisme dengan iman. Dunia motivator juga bisa mengajarkan saudara tentang optimis. Dan itu similar dengan iman cara kerjanya. Ya kan? Pergumulan, nggak punya pengharapan. Orang non-Kristen juga punya pengharapan. Mereka juga bahkan sebagian mereka jauh lebih kuat dalam bergumul dibanding kita orang Kristen yang sebagian besar kita cengeng. Ya kan? Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit gak kuat. Tapi kalau yang ketiga ini adalah bukti autentik yang membuat saudara punya refleksi autentik. Yang gak bisa ditiru oleh dunia, gak bisa ditiru oleh ajaran apapun, yaitu kasih. Kasih yang kita kenal dari dunia, kasih yang kita kenal dari pengajaran agama. Semuanya itu kontradiktif. Di satu pihak disuruh mengasihi, di satu pihak disuruh menghukum. Ya enggak? Di satu pihak ngomong tentang kasih, di satu pihak ngomong tentang neraka. Ya enggak? Di satu pihak disuruh memberi, di satu pihak dianiaya. Tapi di Kristen tidak ada pertentangan. Tuhan bilang kamu hidup di dalam kasih karena aku kasih. Kamu harus mengampuni karena aku terlebih dulu mengampuni. Kamu harus melupakan karena kamu juga dosanya sudah aku lupakan. Dan sekali kau mengenal aku hidup di dalammu, selama-lamanya engkau diselamatkan. Tidak ada lagi dosa, penghukuman yang bisa memisahkan engkau dari kasih Elohim. Dan kasih itu tidak pernah ada pertentangan. Kalau Tuhan bilang aku mengasihimu, dia tidak pernah melakukan kejahatan dan menyuruh kita, mengajar kita untuk melakukan kejahatan apapun. Just simple and clear and pure love. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Gak ada yang sempurna. Tapi ayo kita sama-sama belajar. Jadi kalau di luar sana, orang bisa kenal saudara itu, wah ini pasti orang Kristen. Bukan karena gandul salibmu gede. Mungkin kita gak pakai gandul salib. Rumah saya gak pernah ada salibnya. Pohon Natal aja gak pernah ada. Iya kan? Tapi kalau kita makan di restoran, kita ngomong sama security kompleks, kita ngomong sama orang-orang yang mungkin posisi status sosialnya jauh di bawah kita. Atau mungkin rekan bisnis kita, pegawai kita, langganan kita. Mungkin mereka gak tahu kita ada di gereja YAS. Tapi let them see. Biarkan mereka melihat refleksi Yesus dalam hidupmu. Itu pasti Kristen kok itu. Istrinya, sok tahu lu, iya pasti Kristen. Kenapa? Sabar ya, baik ya,
Cinjai orangnya. Iya kan? Jadi semua buah roh bisa dibaca. Dan itu kesaksian yang luar biasa. Di dalam marketing itu orang selalu bilang, the most powerful marketing is a word of mouth. Dari omongan, ini marketing yang paling baik. Dari orang puas, dia ngomong ke orang lain, ngomong ke orang lain, ngomong ke orang lain. Dari orang ngomong, wah itu orang Kristen, itu orang yang kenal Tuhan, itu anak Tuhan. Jadi semakin banyak dunia yang ada dalam kegelapan ini tahu bahwa kalau kamu mau terang, kamu harus datang ke Tuhan. Karena aku melihat orang-orang yang dulunya gelap, ketika dia melayani Tuhan, dia ikut Tuhan, dia kenal Tuhan, hidupnya jadi terang. Amin. Dan kita adalah garam dan terang dunia. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur karena kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, baik itu baik ataupun tidak baik. Karena kami tahu tidak ada satu yang kebetulan. Semua datang dan terjadi untuk memproses kami dan mendatangkan kebaikan. Dan kami mau belajar untuk hidup di dalam kasih. Kasih-Mu yang tanpa batas mengubahkan kami. Anugerah-Mu yang besar membuat kami mampu untuk mengampuni, untuk mempraktekkan kasih. Dan biarlah di dunia yang semakin hari semakin gelap, terang Tuhan bisa ada dalam hidup kami. Dan orang bisa melihat refleksi Kristus di dalam hidup kami. Karena kami hidup di dalam kasih. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang menerima dan siap melakukan firman Tuhan katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan.